Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, saya Sobat Maladri dan rekan saya Lailatul Huda. Di sini kami akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah matematika keuangan yang sudah diberikan minggu kemarin. Langsung saja untuk yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dan soal berikut. Yang pertama, diketahui, Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari nomor 1. Pertama, kita ketahui P sama dengan 4.500, yang I dikali 6% per tahun menjadi 5,6, yang I disitu kan diketahui periode per 3 bulanan, maka 6% dibagi 4 didapat dari 1%, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. 12 bulan dibagi 3 sama dengan 4, lalu dibagi 5% hasilnya 1,5% sama dengan 0,015. Terus N-nya diketahui 4 kali 5 tahun menjadi 20 periode, yang T diketahui 5 tahun. Dan K-nya itu perbandingan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Dijawab, kita cari nilai air yang terlebih dahulu menggunakan rumus ini, lalu dimasukkan dan sudah diketahui menghasilkan 6.068,25. Setelah itu kita mencari bunga majemuk. Bunga majemuk itu diambil dari nilai akhir yang sudah diketahui dikurangi dengan nilai P, hasilnya ini 1.560,825. Ini bunga majemuk. Selanjutnya bunga sederhana, menggunakan rumus ini dimasukkan P-nya 4.500 ditambah 1 ditambah R yang diketahui dikali periode yang sudah diketahui menghasilkan 5.850. Maka bunga sederhananya yaitu hasil dari bunga sederhana dikurangi dengan P yang diketahui hasilnya 1.350. Maka kesimpulannya yaitu bunga majemuk memiliki nilai yang lebih besar daripada bunga sederhana. Baik, saya akan menjelaskan jawaban nomor 1 dengan menggunakan cara Excel. Yang pertama, sesuai dengan yang soal diketahui P sama dengan 4.500, kemudian I sama dengan 6% atau 0,06. Kemudian untuk yang I per 3 bulan sama dengan 6% dibagi dengan 4, hasilnya 1,5% atau 0,015. Kemudian untuk ketiga yang keempat yaitu N sama dengan 4 kali 5 tahun sama dengan ini hasilnya 20 periode. Kemudian untuk waktunya itu sama dengan 5 tahun. Yang pertama kita akan cari bunga majemuk dulu menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkatnya
kita bisa masukkan yang sudah diketahui ke dalam rumus sebagai yang berikut. Untuk P-nya itu 4.500.000 dikali 1 ditambah dengan I yang awal, 1 ditambah dengan 0,015, kemudian tutup kurung, kemudian dipangkatkan dengan N. N-nya itu adalah 20. Maka hasil akhirnya yaitu 6.060.848 gitu. Kemudian untuk mencari CI, kita bisa mengurangi angka yang sudah dihasilkan tersebut dengan dikurangi P, yaitu 6.060.847 dikurangi dengan 4.500.000. Hasilnya 1.560.847,53. Kemudian kita akan mencari dengan sederhana. Kita bisa gunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah R dikali P. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui ke dalam rumus sama dengan P 4.500.000 dikali 1 ditambah R-nya ini menggunakan I yang pertama 6% atau 0,06 untuk dikali T yang 5 kali itu 10 sama dengan 5.850.000. Untuk selanjutnya yaitu S sama dengan hasil dari bunga sederhana dikurangi dengan P sama dengan 1.350.000 rupiah. Maka untuk perbandingan antara bunga majemuk dan bunga sederhana, kita lebih besar menggunakan, jika menggunakan bunga majemuk itu bunganya lebih besar daripada menggunakan bunga sederhana. Untuk bunga majemuk sendiri, kita bikin keterangan di atas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu periode, kemudian pokok tabungan, kemudian bunga, suku bunga, dan kemudian nilai akhir periode. Untuk di periode sendiri, kita masukkan angka dari nomor 1 sampai 3, kemudian di drag sampai ke nomor 20 karena 20 periode atau per 3 bulan sekali dalam setahun, jadi 4 kali dalam setahun dikali 5 tahun jadi 20 periode. Kemudian kita masukkan pokok tabungannya sebesar 4.500.000. Kemudian kita masukkan juga di suku bunganya yaitu 1,5%. Kemudian kita kalikan pokok tabungan dengan sebesar 4.500.000 dengan suku bunga 1,5% menghasilkan 67.500. Kemudian untuk nilai akhir periode kita tambahkan antara pokok tabungan dengan bunga 4.500.000 ditambah 67.500 menghasilkan
4.567.500. Kemudian untuk periode kedua 4.567.500 dikalikan dengan suku bunga 1.500.000 menghasilkan Rp68.512. Kemudian nilai akhir periodenya yaitu penjumlahan dari pokok tabungan ditambah dengan bunga menghasilkan Rp4.636.012. Kemudian untuk di periode ketiga itu sama seperti yang di atas. Untuk caranya pokok tabungan dikalikan dengan suku bunga menghasilkan bunga yaitu Rp69.540. Dan untuk nilai akhir periode di periode ketiga itu menghasilkan Rp4.705.552. Dan kemudian kita drag dari nomor 2 dan nomor 3 ke bawah sehingga menghasilkan bunga sebesar Rp1.567.529. Jadi untuk bunga majemuknya sendiri kita menghasilkan Rp1.560.847, yang menandakan berarti untuk bunga majemuk ini lebih besar daripada bunga sederhana, atau kita lebih murah jika kita menggunakan bunga sederhana daripada bunga majemuk. Sekian pembahasan nomor 1 dari kami. Kita lanjut ke nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Saat ini skala yang sedang berlaku adalah 2 tahun, dan 2 tahun. Yang pertama diketahui harga mobil itu 200 juta. Dan DP 5% dikali dengan harga mobil, itu DP-nya bayar 10 juta. Angsuran dari itu 200 juta dikali 10 juta sama dengan 190 juta. Ini masuk ke dalam DP. N yang diketahui adalah 48. Jadi sama dengan 15% dibagi 12 karena dalam 1 tahun menjadi 0,0125. Ceritanya ini yang pertama dicari A. A menggunakan rumus ini yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus berdasarkan kita 282. Lanjut untuk B, kita mencari PV dalam 1 tahun, yaitu dengan menggunakan jumlah angsuran dikurangi bulan dalam 1 tahun. Jumlah angsurannya 48 dikurangi 12 sama dengan 36, ini menjadi N. Lalu masukkan ke rumus menghasilkan 150 juta dan 75,36. Lanjut yang ketiga, kita mencari PV dalam tahun kedua, yaitu dengan menghitung sisa angsuran dikurangi bulan dalam 2 tahun, yaitu angsurannya 48 dikurangi 5 dalam 2 tahun, yaitu 12, 9 dikali 2 sama dengan 24. 24 ini menjadi N. Lalu dimasukkan ke rumus menghasilkan 180 juta, 180 juta juga 935,9. Jadi kita yang dimiliki selama 2 tahun itu 150 dikurangi 108, 935,988 menunjukkan hasil ini. Selanjutnya kita mencari D. D adalah total bunga dalam 2 tahun yang dihasilkan, yaitu dengan mencari total angsuran yang dibayar tahun kedua itu dikurangi dengan pelunasan utang tahun kedua, yaitu 12 dikali 5 juta 280 dikurangi 43 juta 439 sampai 8 menghasilkan 192 juta 948,8. Jadi bunga yang dihasilkan selama 2 tahun yaitu baik, saya jelaskan lanjutan dari nomor sebelumnya, yaitu nomor 3. Jadi yang nomor 3 diketahui PV sama dengan 224 juta. Terus kemudian yang A dikasih 200, I sama dengan 16%, itu dibagi 12 bulan karena 1 tahun sama dengan 1,5% atau 0,015. Kemudian yang ditanya yaitu 89 KPR atau R. Nah,
persamaan yang diketahui itu dimasukkan ke rumus dengan min log 1 min PP kali internal per log 1 ditambah I. Kemudian yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus, masukkan min log dalam dikali 0,1 per log 1,015 sama dengan min 1 per 0,00646 N sama dengan 154 atau 12 tahun. Dan lanjut ke soal berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu diketahui tes energi yaitu 560 juta, N diketahui 25 dikali 1 tahun 12 bulan sama dengan 300. I-nya 9% dibagi dalam 1 tahun menjadi 0,00. Yang ditanya besarnya gaji dalam 1 bulan yang bergabung, yaitu menggunakan rumus K sama dengan SP dikali I per 1 ditambah I dikalikan N min 1. Lalu dimasukkan rumus yang diketahui menghasilkan A sama dengan 490.580,02. Jadi gaji yang harus kita beri selama 1 bulan atau per bulannya itu 490.580,02. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu soal yang terakhir, yaitu kita harus cari waktu yang diperlukan untuk menabung. Diketahui A sama dengan 687.500 dan NP-nya 400 juta dan I 9% dibagi 12 sama dengan 0,675. Dan ditanya waktu yang diperlukan untuk menabung. Dijawab menggunakan rumus N sama dengan log 1 ditambah FI dikali 1 dikali I per A per log 1 ditambah I. Jadi dimasukkan rumus yang diketahui hasilnya 130 bulan atau 11 tahun. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.